Toh aku bikin namanya kelompok belajar menulis lah kurang lebih, tapi namanya Akar Angin. Muhammad Anas Abdullah itu yang telah hilang itu tidak dimuat di media. Itu tapi masuk 10 besar Peksimedia Jogja. Oh, berarti lomba ya itu ya? Lomba. Oke. Pialanya kayak piala menang Agustusan gitu ya. Tapi akhirnya Cak Mahfud dapat buku itu? Enggak lah, aku jijik ya, aku sakit aku. Sampai sekarang nggak tahu juga. Ya aku ngerti lah, aku tidak ingin membacanya dan aku tidak ingin menceritakannya. Aku tuh sakit sekali aku. Ini pengkhianatan pertama penerbit kepadaku. Halo teman-teman, kali ini obrolan pertama kami sama Mahfud Ikhwan atau lebih akrab disapa Cak Mahfud. Cak Mahfud ini salah satu penulis yang awal-awal kami terbitkan juga waktu itu tahun 2018 ya, 2018 2019 ya. Jadi kami waktu itu menerbitkan ulang cerpen beliau yang judulnya Belajar Mencintai Kambing. Kita mengurangi beberapa cerpen yang waktu itu kita anggap tone-nya tidak sama, dan kemudian kita mengubah juga visualnya. Dan kali ini kita mau coba untuk membincang kembali atau menggali memori Cak Mahfud untuk cerpen-cerpen yang dia tulis tahun 90-an itu ya. Cerpen pertama tuh tahun 99. Lebih tua 4 tahun dari Alif. Yang judulnya Moh Anas Abdullah dan Mesin Ketik. Ya. Itu kayaknya cerpen yang menurutku kadang-kadang hampir semua penulis itu menulis tentang penulis, tentang kisah penulis. Ya. Nah, apa yang waktu itu yang bikin Cak Mahfud mikir itu perlu ditulis? Aku nggak tahu, itu cerpen-cerpen sangat awal, Kak. Itu ya, pertama yang aku ingat bahwa jelas judulnya tidak seperti itu ketika kemudian dia aku tulis pertama kali. Jadi cerpen itu judul awalnya, ini jangan ketawa ya. Judul awalnya Yang Hilang Telah Hilang. Sebenarnya itu kayak menyalin judulnya Nasyah Jamin. Hilanglah si anak hilang. Kurang lebih kayak gitu. Dan itu kayak apa ya, si anak hilang itu yang tersesat itu kemudian pergi untuk seterusnya kayak gitu. Aku nggak tahu apakah waktu itu sebenarnya berpikir tentang penulis atau berpikir tentang dilema seorang kreator. Itu kutulis di semester 3 kuliah ya, kurang lebih. Awal banget ya, awal banget, dan itu sebenarnya juga apa ya, fase awal aku berjumpa dengan sastra sebenarnya. Karena sebelumnya aku tidak baca sastra. Aku baru baca sastra ketika aku masuk dan kuliah sastra. Jadi pada dasarnya itu kayak memang akumulasi dari bacaan-bacaan awal, mungkin beberapa menggetarkan, mungkin juga beberapa memantik apa semacam pikiran-pikiran lama gitu. Tentang ya dilema-dilema kreatif sebenarnya. Apa sih yang dihadapi oleh seorang, bisa saja pengarang, bisa pelukis, bisa penyanyi, atau siapapun yang kemudian apa ya, punya pekerjaan-kerjaan kreatif, dia yang menghadapi tarik ulur antara mencari nafkah atau memenuhi passion, kayak antara gitu. Antara idealisme dan komersialisme, kurang lebih kayak gitu. Dan aku nggak tahu waktu itu sebenarnya lebih banyak kepikiran tentang apa ya, yang tercerap mungkin ini ya tadi, bahwa itu di fase-fase awal aku baca sastra, tapi di sisi lain itu juga fase di mana
konsumsi budaya popku di masa kecil dan remaja itu kemudian terbentur dengan apa yang nanti disebut sebagai apa itu sastra, apa itu budaya tinggi, apa itu apa ya, ya seni yang intelek kayak gitu. Teoritis lah ya berarti. Mungkin bukan teoritis, tapi ya yang dianggap luhur gitu. Karena bedanya mungkin dengan penulis pemula pada masa itu yang ku kenal juga gitu. Aku baca sastra langsung yang kira-kira sastra tinggi gitu lah. Langsung Danarto, langsung Kuntowijoyo. Adiluhung ya. Kurang lebih. Sementara beberapa teman misalnya memulainya mungkin dari Aneka, dari Hai, dari bacaan-bacaan yang ini. Nah, satu-satunya bacaan yang bisa ku ingat sebagai fiksi sebelum kayak bacaan sastra dia ya Freddy S. Oke. Jadi dan itu sebenarnya kan mengacu ke sana. Jadi seorang yang apa ya bercita-cita jadi penulis yang serius terus kemudian terbentur dengan ketidakmampuan untuk menjualnya dan akhirnya dia menyerah pada pasar gitu. Oke. Tentu saja sebenarnya itu juga soal pasar yang tidak benar-benar ku cek secara real gitu. Ada atau enggak macam itu. Aku selalu membayangkan bahwa tokoh si penerbit yang ada di situ dengan gambaran perut gendut dan itu adalah penjahat-penjahat di film-film Roma gitu ya. Di film-filmnya Barry Prima yang apa mesum-mesum gitu. Itu yang masuk aku bayangan saya kayak apa ya, kalau dirimu pernah atau ingat gitu kayak Pit Burnama, Enggak. klasik banget. Leroy Usmani kayak gitu. Leroy Usmani itu salah satu musuhnya Roma lah. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya film yang masuk gitu. Oke. Kalau apa ya, kalau bacaan-bacaan sastra yang kemudian membentuk cerpen pertama itu ya kira-kira waktu itu ya cerpen-cerpen koran di tahun itu, bahwa biasanya itu si tokoh utama bernasib tragis, Betul. mati gitu kan, kayak gitu, dan ujung-ujungnya absurd gitu, nggak ya bisa lah dibilang sebagai keseno-senoan gitu. Oke, surrealis gitu. Sebenarnya itu realis banget sampai kemudian bagaimana dia mati gitu. Oke, betul. Tapi awal-awal dulu Cak Mahfud ini juga nggak sih? Biasanya kan kalau penulis di zaman itu ketika media sosial belum jadi apa namanya ya, Jauh lah. itu belum jadi kayak kita nunjukin karya kita, itu bentuk komunitas juga nggak sih? Atau misalnya punya sparring partner gitu yang kemudian saling baca karya terus saling mengomentari. Ada. Apa nama komunitasnya, Cak? Aku nggak tahu. Aku pernah cerita ya nggak sih sama Belum, kamu. ya? Di semester kurang lebih semester yang sama. Tuh aku bikin namanya kelompok belajar menulis lah kurang lebih, tapi namanya Akar Angin. Itu Akar Angin itu awal pas ngumpul itu karena teman seangkatan ya, mungkin 10 atau 15 terus ditambah beberapa teman lain dari jurusan lain dan kemudian juga ada 1-2 dari fakultas lain itu. Masih ingat orang-orangnya nggak? Masih. Darmanto masuk di situ. Oh, Mas Darmanto. Ada teman yang namanya Khalid Imron. Dulu sempat menulis bareng juga. Aku masuk Anida, dia masuk Sambili. Sekarang dia jadi aktivis sama dia itu. Ada satu lagi Eko Sugiharto. Sekarang kayaknya dosen dia. Dan penulis spesialis apa ya, buku bahasa Indonesia untuk kuliahan kayaknya. Terus ada teman yang juga jadi guru berapa masih ingat aku, masih sangat ingat. Karena itu kebanyakan adalah teman-teman sejurusanku. Bukan teman satu angkatan juga kan? Satu angkatan. Jadi itu selalu nongkrongnya di bawah pohon gitu? Tidak. Itu ada apa ya, di gedung sastra auditorium itu ada di lantai 3 itu agak sepi. Sana kami ngumpul.
Tapi yang aku harus bilang bahwa tuh nama itu gagah banget. Akar Terus angin. bikin kemudian apa, anak-anak lain yang sudah nulis, sudah punya karya gitu ketawa dan bertanya ini apa ini akar angin itu. Oh, berarti sempat Istilahnya sekarang viral lah gitu. Cuman lucunya paling cuman 3 atau 4 pertemuan, setelah itu bubar gitu. Lah, bisa? Ya biasa. Karena pada dasarnya itu kan apa ya, forum pemula semua. Berarti Mestinya kan kalau ada leader gitu, terus mungkin dia lebih berpengalaman, terus punya channel ke misalnya penulis yang lebih senior, barangkali mungkin dia akan lebih lama. Atau kalau enggak ya lebih ramping dikit gitu. Tidak terlalu banyak orang. Jadi itu dan itu sebenarnya nggak bertahan lama. Cuman ada 1-2 teman yang memang kayak aku jadikan semacam pembaca pertamaku itu, beberapa teman. Oh, sudah bahas karya berarti di sini? Iya, ya, karena kupikir nggak ada medium lain kan. Betul. Ya waktu itu semua cerpen kayak dilempar ke koran kan. Nah, biasanya sebelum dikirim ke koran suruh baca teman dulu gitu. Saling koreksi ya. Beberapa teman yang kusuruh baca sebenarnya mungkin kemudian tidak menulis. Tapi aku tahu kapasitas membaca mereka. Gitu. Itu sangat membantu banget. Tidak juga. Nggak, maksudku aku mengingatnya karena itu lucu dan tapi ini ya, itu lucu, konyol tapi juga penting gitu. Dalam artian pada dasarnya secara umum aku tidak dibesarkan oleh komunitas yang lebih gede. Misalnya aku tidak tergabung dengan kelompok-kelompok penulis di Jogja secara umum. Kalau mencari semacam apa sih ekosistem yang membesarkanku, yang membentukku menjadi penulis, ya itu kira-kira yang paling kelihatan sebenarnya ya pers kampus gitu. Oh, malah tempat di mana aku nulis secara umum ya gitu. Mengasah keterampilan, mungkin kalau sekarang bisa dilihat dari karya-karya non fiksiku, tapi secara umum aku juga apa ya, terkondisikan menulis cerpen juga di situ karena waktu itu majalah Balairung di UGM itu di masa aku jadi pengurus itu, kami setiap tahun menjelang penerimaan mahasiswa baru itu bikin cerpen edisi mahasiswa. Aku menulis beberapa di situ, di beberapa kumpulan, mungkin 2 atau 3, sekaligus juga jadi editor di antara mungkin 2 atau 3 edisi pertama gitu. Dan itu sebenarnya kadang mungkin lebih ini ya, lebih intens dibanding mungkin apa ya, semacam kalau kita menjadi bagian dari kelompok tertentu itu mendengarkan orang lain, kayak gitu. Kalau di Balairung benar-benar langsung praktek, maksudnya Cak Mahfud lebih banyak benar-benar menulis. Ya, aku menulis jurnalistik, aku menulis kolom di sana. Juga karena ada momen-momen kayak gitu, aku akhirnya juga menulis cerpen. Ini jauh setelah fase akar pohon berarti ya? Pas mulai? Enggak jauh. Tuh aku masuk Balairung di semester yang sama kurang lebih. Di semester 3 gitu, di tahun kedua lah. Tapi kan tidak langsung include kan. Jadi pada saat yang sama aku juga membentuk komunitas itu yang hanya bertahan 3 sampai 4 kali pertemuan itu. Akar pohon. Akar angin. Oh, akar angin. Akar pohon itu kan ini. Akar angin. Akar pohon kan punya gigi. Lebih keren lah dari akar pohon. Ya karena sudah jadi kan, itu majalah yang sudah bergengsi di zaman. Ya enggak, maksudnya kalau Balairung kan karena memang dia secara sistem sudah jadi. Mekanisme paksanya sudah sangat luar biasa dibanding misalnya daripada kita sekedar misalnya berlomba untuk nulis cerpen di
media apa dengan sekelompok orang gitu. Itu lebih intens sih sebenarnya. Nah, ada fase yang agak mungkin krusial ketika kemudian aku benar-benar membentuk kelompok belajar menulis lagi. Oke, ini yang kedua nih. Ini yang kedua. Dan ini nanti punya jejaknya. Gitu. Terutama ketika kemudian aku memutuskan untuk kayak beralih secara teknis, juga kemudian mencoba melihat diriku dalam apa ya, ya entah posisi penulis atau kemudian tentang bagaimana aku menceritakan apa yang ingin kuceritakan. Jadi pendekatannya bisa teknis, bisa juga literer, tapi bahkan mungkin juga kalau ada ya istilahnya itu ideologis gitu. Waduh. Ya karena kupikir ya itu sudah fase ketika skripsi, bacaan sudah lumayan. Terus kemudian aku ketemu dengan teman-teman di level bacaan yang sudah baik gitu. Ya, okay. Atau level menulis yang sudah lumayan. Jadi kami berkumpul 4 orang gitu, dan itu semua teman di PS. Siapa aja? Darmanto, tetap sama ya? Eva, ya karena itu teman dari SMA tuh. Veronica Kusuma, terus Tauf Zuharon, 4 orang. Pernah dengar ya? Belum. Ya Darmanto sekarang jadi kalau Mas Darmanto aku tahu kenal. Kalau yang dua, Vero lulus Harvard dan sekarang ngajar di Georgetown. Oke. Tauf jadi tokoh anti komunisme kayaknya. Ya. Ideologi, berarti ideologis banget. Ya, itu waktu yang panjang untuk membuat orang menemukan passionnya masing-masing lah, kurang lebih kayak gitu. Itu namanya apa tuh, Cak? Yang enggak ada. Oh, enggak, karena kami sudah belajar dari akar angin, nggak usah dikasih nama yang gagal-gagal gitu. Jadi nah itu di situ kami menemukan metode yang namanya belajar dari maestro. Jadi aku, Darmanto, Vero, Tawab mencoba meniru pengarang yang kami sukai, kami kagumi, untuk kemudian kayak menulis seperti mereka. Nah, yang aku ingat, aku waktu itu mulai mengerjakan cerpen seperti Kunto. Oh, oke. Pak Kunto. Dan hasilnya adalah salah satu cerpen yang ada di buku ini. Yang judul apa, Cak? Melati. Oke. Jadi aku pernah bilang bahwa Melati itu kayak aku menulis Melati dengan hampir sebuah subversi terbuka di depanku gitu. Oke. Ya. Aku gini-gini karena aku waktu itu masih ngetik ya. Melati ini kan berarti yang tokohnya kucing itu. Iya. Dan itu juga kemudian aku memasukkan lagu dangdut ke dalam cerpen gitu, dan itu sekarang ya jejaknya bisa jadi sampai sekarang, termasuk bahwa kemudian aku lebih cocok dengan cara ucap Kunto misalnya daripada katakanlah yang dulu aku agak rujuk gitu, misalnya seperti Putu atau Seno yang di awal kayak gitu, atau Yanusa, karena aku menyukai Yanusa sejak membaca sastra sih. Barangkali mungkin kalau belakangan mungkin sudah tidak lagi baca gitu, kecuali untuk rekreasi gitu. Tapi secara teknikal Kunto yang paling, ya akhirnya kemudian ada fase di mana apa ya, aku berubah gitu, dan itu bisa dilihat dari jejak, dimana kalau teman-teman bisa lihatnya dari Anas Abdullah itu. Betul. Terus kemudian Cerita Tengah Malam, terus satu lagi sebenarnya ada kayak cerpen aneh-aneh itu, ada 3 deret baru sebelum ke Melati. Habis itu baru Melati, dan setelah Melati itu sudah aku berubah dan tegas di kemudian setelah belajar mencintai kambing. Betul. Enggak, aku nggak bisa balik ya, karena itu kan fasenya Moh Anas tuh 99. Iya. Setelah Moh Anas itu
Jeritan Tengah Malam Jeritan Tengah Malam itu 2000. sekitar 2000. Rata-rata cerpen di buku itu selangnya setahun. Ada ya, karena aku sangat tidak produktif. Tapi sebentar Sa, dari kemudian tadi Akar Angin, kemudian Balairung dan 4 kelompok terbaru itu, di fase mana kira-kira cerpen Cak Mahfud dimuat pertama kali atau dibaca lebih banyak orang selain daripada komunitas? Muhammad Anas Abdullah itu yang telah hilang itu tidak dimuat di media. Itu tapi masuk 10 besar Peksimida Jogja. Oh, berarti lomba ya itu ya? Lomba. Oke. Pialanya kayak piala menang Agustusan gitu ya. Terus jadi antologi nggak itu? Dibukukan nggak? Karya-karya? Enggak. Okay. Terus habis itu fase Anida sebenarnya. Itu yang tidak masuk ke situ tentu saja. Karena isinya tentang secara tema beda seniman tobat. Terus penunggu masjid yang gelisah. Berarti secara bentuk memang cerpen Moh Anas ini cerpen yang tuntas dan cukup memuaskan ya pertama. Enggak juga tentu saja enggak. Nah, itu sebelum itu ada juga cerpen-cerpen. Adalah. Ya ada beberapa cerpen yang kayak coba inilah masih mencoba menekuni Seno waktu itu. Terus kayak jenis-jenis apa ya, orang yang naik kapal dan tidak pernah kembali kayak gitulah. Nah, aku ingat komentar Anas temanku itu. Seno banget iki. Oh, Anas itu berarti nama orang betulan. Anas yang sudah tidak ada itu namanya Anas Abdul Ghafur. Ya itu yang nama yang sebenarnya aku pakai. Karena itu kan judul baru kan. Baru pas setelah cerpen Kunto masuk itu, referensi dari Kunto masuk, baru Cak Mahfud menulis yang Melati itulah. Iya. Setelah itu sebenarnya bukan soal tidak secara sengaja sih. Itu lebih karena akibat pergaulan gitu loh. Oh, pergaulan gimana? Pergaulan dengan Kunto gitu. Karena aku mungkin di semester 6 sudah mengambil keputusan untuk Kunto sebagai skripsi gitu. Oke. Jadi aku membaca banyak sekali Kunto, sangat intens gitu. Apa karya Kunto yang pertama kali Cak Fud baca dan kemudian ngeklik gitu? Pertemuan dengan Kunto tentu saja adalah di Khotbah di Atas Bukit. Tapi itu nggak terlalu. Nggak cukup bagiku berkesan. Itu agak di luar Kunto. Yang tentu saja yang sangat berkesan ya Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Masih yang pustaka Firdaus hijau itu. Iya, dan itu bisa kelihatan bahkan pada judul Belajar Mencintai Kambing. Oh iya. Ya, kurang lebih. Benar. Iya. Terus karena Dalam Mencintai Bunga-Bunga sudah sangat banyak kan skripsinya. Juga Pasar gitu. Aku sangat suka Pasar. Makanya kemudian aku ngambil yang belum banyak dibahas gitu. Hampir Sebuah Subversi. Oh ya itu jarang dibahas tuh. Ya meskipun sekarang cerpennya udah disebar-sebar gitu, sudah kemana-mana, di kumpulan di mana-mana ada. Lucunya justru secara teknis cerpen-cerpen di Hampir Sebuah Subversi itu yang kemudian mempengaruhi. Kedepannya juga semua penulisan secara teknikal cerpen setelah itu dari Hampir Sebuah Subversi. Kira-kira. Iya kan, setelah itu juga aku nggak banyak nulis cerpen juga. Oh masih dong, kan terakhir sampai kemudian tahun 2005. Cak Mahfud skripsi Iya. Itu 2003 kan? Oh iya, cuma tidak banyak. Bukan menulis cerita pendek. Mungkin setelah itu hanya menghasilkan sekitar mungkin nggak sampai 10-an cerpen, dan itu tidak semua masuk di situ. Dan tidak semua sebenarnya masuk media kan? Yang masuk media yang mana? Ya itu tadi. Oh ya, aku yang pertama dibuat media ya Anida. Makanya sebenarnya pada awalnya aku menulis objek-objek yang lebih urban. Anas Abdullah itu urban. Betul. Meskipun tetap kelihatan ya ada splitnya bahwa ini tetap orang desa kayak gitu.
menurutku urban lah itu. Ya, ya Diban- kurang lebih. Dibanding misalnya yang Jeritan Tengah Malam tuh lokal banget. Nah, itu Jeritan Tengah Malam itu agak lokal di sejak awal. Aku nggak tahu. Itu memang mungkin, dan itu kan sebenarnya apa ya, cerpen yang ku tulis ulang. Nah, meskipun tidak banyak. Tapi itu ku tulis di awal-awal. Itu sekitar 99 atau 2000 juga. Itu tahun 2000. Dia Ya. setelah itu kan kalau nggak salah secara background itu gambaran desa Cak Mahfud lah ya, tebing kapur. Ya, itu yang kurang lebih background yang sama dengan Ulit. Oh iya, ding benar. Kurang itu prototype, lebih, berarti bisa dibilang prototype ya, juga ya. ada juga kan Waldi di situ. Betul. Nah, terus pakai itu juga. Mufsidin di Makan Kucing juga menurutku itu lokal. Kemudian Nah, itu kan Pasca Melati itu. masa mana sih bukunya? Nih bukunya nih. Oh ya, Pasca Melati. Benar. Berarti tiga awal itu Muhanas, Jeritan Tengah Malam, Melati di transisinya ya. Mufsidin dimakan kucing, Jin tidak lagi sekolah. Ini juga Jin itu masuk cita rasanya santri banget. Masuk nih. Jawa Pos. Oke. Baru kemudian Belajar Mencintai Kambing, Wadi, Iwan, Kambing lagi, sama Mata Bola. Berarti di cerpen ini prototipe kambing yang nantinya jadi ciri khas Cak Mahfud sudah ada lebih awal di sini ya. Karena di kompilasi ini ada 2 cerita pendek yang temanya kambing. Ya, soal kambing itu sebenarnya awalnya dulu ya lebih karena Kunto juga. Jadi awalnya kan kucing gitu kan. Awalnya kucing ya, yang Melati ini. Ya. Mufsidin juga kucing sih. Terus Mufsidin di kucing. Kucing di Mufsidin maksudku. Kambing itu kemudian muncul nggak belakangan. Oh iya. Aku baru sadar. Ya. Aku baru sadar nih. Berarti menarik nih. Jadi sebelum kambing pernah kucing ya. Dua cerita pendek dengan kucing sebagai objek. Baru kemudian, kenapa tiba-tiba kambing tuh kepikirannya? Kemarin aku cerita sama Ageng ini pas kemarin dia datang ke rumah itu. Ageng anak radio buku. Itu cerpen yang kutulis untuk kado seorang teman yang mau menikah. Yang Belajar Mencintai Kambing. Dan aku mengingatnya sebagai semacam metafor dari apa yang dia ceritakan sebelum menikah ke aku, karena kami dekat. Gitu. Jadi dia membuat keputusan menikah setelah bertemu dengan apakah aku menikah dengan apa ya, calon yang kuinginkan atau yang kubutuhkan, kayak gitulah. Oh, berarti berkait pilihan ini. Iya, dan tentang dilema. Tentang pilihan, apakah kamu mengambil yang kamu inginkan atau yang kamu butuhkan. Nah, dari obrolan itu sebenarnya kemudian aku menulis tentang sepeda dan kambing itu. Ya, betul. Jadi ya seseorang yang menginginkan sepeda, tetapi kemudian dia dapatkan kambing, dan akhirnya kemudian setelah proses beradaptasi, menyesuaikan diri, kalau dalam istilah agama mungkin tawakal, qanaah gitu, dan sabar gitu, kurang lebih kayak gitu. Terusnya dia bisa menyukai hal yang bisa membuat pilihan. Dia bukan sebenarnya. Dia lebih menerima aja gitu. Ya bedanya kan temanku ini dewasa gitu. Tokoh di cerpenku kan anak-anak gitu. Dan aku selalu merasa tokoh itu kadang seperti cerminan Cak Mahfud. Ketika memilih antara kambing dan sepeda, ada sisi personalnya juga tuh kayaknya. Ya kalau personal mungkin ya gitu. Tapi ya jadi kayak gitu, memang lagi-lagi ini barangkali mungkin prototipe cerita-cerita Kunto gitu. Misalnya ya split antara duniawi dan kebatinan pada Belajar Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, atau tentang bahwa ya sesuatu itu
lebih esensial daripada yang tampak gitu. Misalnya kayak apa, sepotong kayu untuk Tuhan. Nah, kayak gitu, itu yang kemudian mempengaruhi cara aku melihat apa ya bercerita gitu. Meskipun kemudian lama kelamaan aku pikir juga aku nggak bisa terus-terusan bijak kayak gitu. Jadi ya Tapi menurutku cerpenku kan sebenarnya banyak amarahnya juga tuh. iya benar. Belakangan nanti Cak Mahfud akan menulis di proses kreatif bahwa berkait amarah itu sih. Ya, jadi misalnya kan amarah itu ada pada Anas Abdullah, pada Cerita Tengah Malam, bahkan juga pada Melati yang lebih soft sebenarnya. Itu soal kehilangan yang tidak terpermanai kan, dan akhirnya butuh revenge gitu, butuh penumpahan gitu. Terus berarti kira-kira Cak, kalau kita mundur lagi ke belakang nih, berarti kan kira-kira hampir 20 tahun lalu ya. Lebih lah. 24 tahun lalu ya. Cerpen-cerpen mana yang Cak Mahfud masih ingat di kompilasi ini yang paling membekas selain Belajar Mencintai Kambing ya, karena itu jadi judul ya. Aku sangat ingat Melati sih. Melati ya. Karena ada insiden yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan menulisku. Jadi Melati itu kukirim, ada lomba apa di Jakarta. Dan itu kan aku orang yang tidak menyukai kompetisi sebenarnya. Oke. Tapi kan pernah ngirim ke Anida yang dapat piala itu? Enggak, bukan Anida lah yang piala. Yang lomba apa tadi yang? Ya sebenarnya ya setelah itu kayak itu aja. Aku sebenarnya tidak. Mungkin karena setelah mengalami penolakan yang banyak dari koran. Terus, nah itu aku kirim cerpen itu. Dan kemudian karena tidak ada kabar, kemudian tidak menang. Oke. Tentu saja. Tiba-tiba setahun kemudian ada teman yang mencegatku dan menodong minta ditraktir gitu. Iya. Apa kenapa gitu? Nah, cerpenmu masuk obor gitu. obor penerbit. Obor penerbit. Jadi buku gitu. Jadi antologi gitu. Oh iya, okay. Antologi. Cak Mahfud nggak tahu? Nggak tahu. Tahun berapa? Sorry. Mungkin 2001 atau 2001-an. Ada beberapa kumpulan cerpen remaja gitu. Yang memuat cerpen-cerpen yang kayaknya dari lomba itu. Aku marah karena satu. Tidak ada izin, tidak ada pemberitahuan. Yang kedua, berani-beraninya bilang aku menulis cerpen remaja. Asu. Okay. Tapi akhirnya Cak Mahfud dapat buku itu? Enggak lah, aku jijik ya, aku sakit aku. Sampai sekarang nggak tahu juga. Ya aku ngerti lah, aku tidak ingin membacanya dan aku tidak ingin menceritakannya. Aku tuh sakit sekali aku. Ini pengkhianatan pertama penerbit kepadaku. Lebih karena dendam berarti. Ya nggak tahu ya, karena mungkin ya dianggap ini aja. Itu kayak tumpukan naskah dari panitia mungkin ya diserahkan gitu aja. Aku nggak ngerti. Tapi kan sekarang jadi disayang penerbit. Kalau dulu pengkhianatan penerbit, sekarang Cak Mahfud disayang para penerbit. Ya gimana ya? Ya makanya ya menghadapi penerbit buku di Indonesia. Itu nanti kalau kamera sudah off. Ya, jadi ini sudah 30 menit ya teman-teman, saya dengan Cak Mahfud ngobrol. Buku ini yang tadi kami obrolkan, Belajar Mencintai Kambing. Salah satu jejak awal Cak Mahfud berkarya, karena ini cerita-ceritanya ditulis kurun waktu 90-an, 99 sampai 2005. Ada banyak teknik, ada banyak referensi yang Cak Mahfud coba untuk kemudian membentuk karya-karyanya yang sekarang. Tapi ke depan masih tertarik nulis cerpen lah ya Cak? Nggak tahu. Kemarin yang salah satu cerpen yang
kompilasi seorang perupa itu menurutku bagus banget dan sangat jomplang dengan yang ini. Aku sih berharap tahun depan itu bisa terbit dengan misalnya 2 atau 3 cerpen Cak Mahfud yang terbaru, sehingga kita bisa lihat jejak karya kurun 20 tahun. Ya berharap aja Kak, tapi menurutku aku sulit memikirkan cerpen juga. Menulis kolom aja sulit, apalagi menulis cerpen. tapi kan cerpen Cak Mahfud yang terbaru tuh panjang. Ya makanya kalau biasanya ya kalau sedang memikirkan cerpen jadinya novelet. Kalau udah novelet berarti nanti obrolannya udah beda lagi. Makanya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Makasih ya Cak Mahfud. Sama-sama. Makasih Pocer.